Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, nakri, Ini ada semangatnya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berapa hari kita bersama ya? 3 hari, hari ketiga. Ini satu momen yang penting bagi kita semua untuk saling belajar satu sama lain. Kemarin kita juga mengundang expert yang sudah pangkotan di bidangnya, berharap apa yang disampaikan itu menginspirasi kita. Apa yang disampaikan itu membuat kita tergugah untuk berubah, gitu kan? Mereka memberikan motivasi yang banyak kepada kita, tapi itu tidak akan berarti apa-apa kecuali kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berubah, betul nggak? Ya. Jadi dapat insight apa saja, saya mungkin nggak akan meringkas, tapi ada banyak hal pasti yang di kepala teman-teman, di catatan teman-teman. Coba diingat sebentar saja, dibuka catatannya. Kemarin ketika Pak Isdar, kemudian Pak Irfandi, kemudian juga Pak Reza, apa yang teman-teman rasakan? Klik, this is it. Iya, betul juga ya ini ya. Bagus juga ini ya. Saya akan melakukan sesuatu deh kayak gini. Bagi saya sendiri juga banyak yang ngeklik juga. Saya ketika ngomongin HR terlalu sibuk, sehingga sedikit untuk belajar dan berinovasi itu kena juga tuh. Nah, sibuknya karena banyak kerjaan administratif, karena masih sibuk dengan urusan cuti, kemudian hitung cuti, sisa cutinya berapa, medical dan segala macam. Kenapa? Yang saya ingat juga, kenapa nggak kita pakai AI, gitu kan? Yang kita kemarin. Nah, kita sebagai HR harus invest in ourselves untuk selalu belajar. Nah, di antara Bapak Ibu, saya yakin punya senjata rahasia. Belajarnya di mana? Belajar nggak harus terlalu kelihatan begini kumpul-kumpul, tapi sejatinya Bapak Ibu bisa belajar sendiri dengan caranya sendiri yang orang nggak pernah tahu, tapi tiba-tiba bisa. Apa itu? Kalau kita punya resource belajar secara mandiri, secara online, bisa mau pakai Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, YouTube, atau bahkan follow podcastnya orang-orang hebat. Saya ingin tanya teman-teman di sini, kemarin saya udah banyak yang udah pernah nyoba ChatGPT, udah banyak. Juga saya ingin angkat tangan dulu. Siapa yang sudah pernah nyoba? Oke. Mayoritas sudah. Siapa yang sudah akses ChatGPT berbayar? Coba tanyakan kepada teman-teman yang sudah. Bayarnya nggak mahal Bapak dan Ibu. Berapa? 300 ribuan lah, gitu ya. 300 ribuan. Mau Copilot juga ada yang berbayar. Kira-kira 300 ribuan juga. Ya. Sudah waktunya kita invest seberapa persen dari gaji kita itu untuk itu. Bagi teman-teman yang sudah pakai, saya termasuk yang sudah pakai, sudah merasakan manfaatnya. Kalau sudah ambil yang berbayar, aksesnya luas banget karena ada GPT untuk engineer, GPT untuk HR, GPT untuk legal, GPT untuk ini banyak. Gitu. Jadi silakan dicoba. Kalau pengen demo silakan tanya teman-teman yang sudah punya akun berbayar, apa bedanya dengan punya saya yang gratis. Kalau mau ke saya juga boleh, nanti saya tunjukin apa yang sudah saya lakukan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, saya menganggap bahwa orang yang pintar, kelihatan pintar itu sebenarnya karena dia tahu lebih dulu daripada kita. Setuju nggak? Iya. Jadi kenapa nggak kita yang jadi seperti itu? Kita tahu lebih dulu, nggak pernah tahu kapan belajarnya, tapi kita punya senjata rahasia. Tadi ya, saya pernah punya teman yang kalau meeting itu sibuk buka komputer, orang ngomong apa sibuk. Begitu dikasih kesempatan, dia ngomongnya udah kayak pakaran sudah. Kenapa? Rupanya dia buka ChatGPT, kurang ajar juga. Tapi ya oke lah, kita nggak pernah tahu bahwa dia ternyata baru tahu bahwa yang dia buka ketika kita lagi meeting repot itu adalah ChatGPT. Tapi jangan lupa, ada yang bilang bahwa ChatGPT akan menggantikan manusia. Tapi bagi saya nggak setuju. Tapi manusia yang bisa menggunakan ChatGPT lah yang akan menggantikan manusia yang lainnya. Gitu kan? Karena apa? Kita kerja lebih cepat, kita lebih akurat, kita lebih kaya pengetahuannya. Nah, saya ingin nggak ngomong banyak, tapi saya ingin mendengar dari teman-teman. Ketika kita kemarin selama 3 hari berada di sini,
apa yang kira-kira ngeklik di kepala teman-teman, kemudian ada insight, oh ya, saya akan berubah kalau gitu, saya akan berubah. Contoh yang bilang oleh Randi, sudah berapa kali review SOP-mu? Tahun berapa terakhir di review? Itu kena juga buat saya. Nah ini kalau teman-teman seperti apa? Saya akan kembalikan ke Mas Sori dikasih mikrofonnya. Siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya, mendapatkan inspirasi ketika mendengar sesi-sesi yang kita lakukan kemarin? Silakan. Sharing aja. Masalah melakukan ya silakan. Ya, karena saya nggak mau menyimpulkan terlalu panjang, saya simpulkan. Tapi pengalaman yang dialami seperti apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Karena nggak ada yang angkat tangan, aku angkat tangan Pak. Karena aku juga nyatet kemarin pada saat semua pemaparan. Ini yang pertama kali saya ikut di Human Capital. Sekali lagi kalau saya melatih dari LKN Group. Kalau butuh IT bisa ke kita ya ibu-ibu. Nah ini salah satu bentuk kolaborasi yang dari HC niatkan ya. Maksudnya kita tuh kuat banget. Yang pertama kita punya kita tahu semua database teman-teman dalam kita. Jadi ini bagus banget kalau bisa setahun sekali kita adain, dan juga kalau bisa kita sebulan sekali ngumpul-ngumpul. Grup ini tetap berjalan, kita harus saling kuat, saling support satu sama lain untuk meningkatkan talent-talent yang sangat bagus di bagian grup ini. Kalau dari saya, yang pertama saya sama nih Pak sama Pak Mahmud. Saya yang pertama adalah kita nggak boleh terlalu busy, maksudnya bukannya lebih administrasi, kita juga perlu ada waktu untuk merenung apa strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan juga untuk perusahaan kita. Yang kedua itu tadi thinking time dan effective organisasi structure. Kak Ovan juga yang Indonesia udah mengingatkan di TV One, kita coba deh merenung. Itu sampai disampaikan Pak Ovan di konsul meetingnya TV One. Jadi itu yang benar-benar pas banget, kita harus merenung strategi apa yang bisa kita lakukan. Tapi nggak cuma merenung juga, apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan kita. Jadi nggak usah yang beda langsung, tapi kita bisa small step aja, bertahap aja yang penting kita lakukan. Terus apalagi kolaborasi sih, tadi kemarin banyak ngobrol sama Pak Isda juga. Kita perlu kolaborasi karena kita paham lah masing-masing talent ini apa kekuatannya. Itu sih kolaborasi antara Bakri Group. Bagus juga untuk yang tadi talent yang untuk temen talent pool itu bagus juga. Terus kalau bisa industrial relation kita juga ada saling kita kumpul-kumpulnya, kita semakin kuat untuk saling menguatkan untuk undang-undang yang berlaku, saling berbagi tips. Itu sih kalau dari saya Pak, cukup. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi insight apa lagi? Takeaway-nya apa setelah berapa hari kita mendengar? Saya yakin ada lah. Nggak mungkin. Jangan sia-siakan 2-3 hari kita ada di sini pulang kosong ya. Mbak Risa gitu Mbak? Mbak Risa, udah kemarin Pak. Oke. Saya hanya dari kemarin, benar-benar yang serasa kecubit itu HR itu hanya event base gitu. Jadi seperti yang paling utama ini tadi yang performance appraisal, yang performance management itu benar-benar simplitas event base. Udah selesai udah gitu. Karena kita terlalu busy sama mau sampaikan selain selesai kita masih ada project lain gitu ya. Apalagi kami di sini pegang beberapa unit gitu. Unit ini selesai, masalah karyawan dispute sebelah sini, sebelah sana gitu. Memang itu yang menjadi masalah kita juga. Jadi yang benar-benar harus dibuka mata, jangan jadikan sesuatu hal yang berulang itu simple as event based. Jadi sesuatu di belakangnya ada purpose-nya gitu. Itu sih Pak yang harus diketok kepalanya nih. Mantap. Terima kasih Mbak Lisa ngingetin kita. Jadi kaitannya dengan pembuatan goals. Ini saya juga ngeklik juga kemarin. Saya bisa lihat nih teman-teman yang divisi-divisi lain kalau buat goals itu isinya adalah melanggengkan seminar ini, menerapkan polisi ini. Udah cek, so what? Gitu kan? Jadi kepikir, saya akan tantang mereka dengan kita kalau impact base. Kalau ini tidak terlaksana, so what? Tanyain 7 step of why. Nantinya kenapa? Sampai ke ujungnya di mana ujungnya? Jadi kalau insight buat saya adalah dengan tadi impact base tadi. Kalau ada orang yang submit goals, jadi isinya ini kita tanya. Contoh lah, melakukan digitalisasi ini.
Digitalisasi udah dan IPK ada nggak? Harusnya kan dengan digitalisasi itu berapa persen pekerjaan lebih cepat, seberapa cepat lebih cepat invoice itu bisa di-issue. Gitu. Jadi akurasinya seperti apa? Ini yang saya akan tagih kepada teman-teman saya yang bukan divisi HR, termasuk HR juga jangan ulangi lah. Kita tahu bahwa kita yang harus berdampak kan. Kalau perusahaan sudah merasakan dampaknya, posisi HR-nya biasanya bisa di-elevate. Tapi kalau kita masih event based ya masih administrasi aja. Kalau mau ada meeting sudah organize gitu. Itu menarik buat saya. Saya juga kena kemarin dari saya gitu. Yang lain silakan lagi yang mau berbagi. Ya, meja satu, Pak. Ya. Oh, kita meja satu kan? Kalau nggak ada yang ngomong berarti nggak ada apa-apa. Kosong ini. Ya, siapa? Laki semua itu. Siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ya mungkin Bapak Muhammad Wijaya, saya juga dengan properti law, ya mungkin yang bisa saya dapat itu mungkin sama yang Mbak Melati sama Mbak ya. Jadi kita udah masih sibuk dengan kritikal ataupun kerja kecil yang administrasi seperti itu, Pak. Nah dari sini saya berpikir dengan tim juga mungkin kelanjutannya akan lebih meringkaskan semuanya dengan program-program ataupun aplikasi yang sudah kita pakai hari ini. Mungkin kerjaan-kerjaan yang administratif bisa akan tereliminir sedikit dan kita akan memikirkan progres selanjutnya untuk gimana sih HR ini di perusahaan kita ini. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Meja sana. Bergeser, silakan ngomongnya, berurutan. Silakan. Ada insight apa kira-kira dari selama 2-3 hari kita berinteraksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sih kemarin memang dari beberapa center kita kemarin melibatkan terkait simplifikasi proses ya Pak. Itu salah satu yang mungkin tadi Bapak juga sampaikan di awal. Kita kebanyakan masih sibuk di proses yang administratif dan manual. Dan karena kesibukan itu kita juga lupa bahwa kita harus memikirkan overallnya seperti apa untuk simplify itu. Kami di sini juga kemarin saya baru join juga di DSP. Ya, yang dilakukan pertama adalah analisa proses yang ada, setup blueprint, lalu kita coba potong cutting prosesnya di mana. Kalau memang itu bisa simplify dari sistem, ya kita akan improve itu by sistem. Lalu kita kemudian impact apa yang akan dihasilkan dari improvement itu. Sebelum impact, tentunya kita cari dulu root cause, ada isu-isu apa. Misalkan di recruitment dalam sistem kita, kalau kita nggak ada sistem, kita mungkin dari satu PSC yang PSC yang lain mungkin akan membawa data yang sama, atau even nggak punya data blacklist, kita mungkin akan hire lagi dia di kemudian hari. Itu ada case-case yang mungkin harus kita solve. Dari situ kita berangkat untuk membuat satu inisiatif improvisasi, dan sebagai HR jangan lupa untuk terus melakukan continuous improvement. Itu sih Pak, itu. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Terima kasih. Nama saya Bung dari BSP. Oke, jadi yang saya dapatkan pada kemarin Pak, itu catatan tentang digitalisasi tidak sama dengan teknologi. Jadi kesempatan ini saya rasakan karena memang saya bagian dari tim sosialisasi pengembangan digitalisasi di unit ya. Jadi dikatakan bahwa teknologi kan 10%. Itu sangat benar. Karena memang ternyata fokus utamanya adalah kepada manusia. Ya, ternyata di sini bukan lagi manusia tapi ada satu lagi journey, ada pelatihan dan lain-lain, itu merupakan bagian kesatuan, sehingga penerapan teknologi itu bukan semata-mata ada alatnya, ada sistemnya terus ditutup tinggal gitu Pak. Itu benar-benar kita butuh waktu dan juga pemikiran terutama change management Pak. Nah ini saya rasa ini sangat dibuat untuk saya. Baik, terima kasih. Jadi teknologi nggak harus mahal karena dia perannya hanya berapa persen, 10% ya. Artinya apa? Apapun yang Anda gunakan selama itu membuat menyelesaikan masalah kita. Pain point kita itu apa? HR banyak. Kalau kita starting dari pain point, masalah kita ini udah starting dari situ aja.
nggak perlu mahal kayak Indonesia nih, karena udah bikin sendiri sistemnya dan itu jalan, nggak masalah. Nggak harus beli SAP yang harganya jutaan dolar, nggak perlu. Karena itu hanya 10% dari transaksi. Itu orang yang penting, menarik. Lanjut sebelah kanannya. Ya. Terima kasih Pak Mahmud. Saya Domi dari Universitas Barli. Mungkin baru kali ini Universitas Barli ikut di acara Human Capital. Banyak masukan juga sih Pak setelah mendengar kemarin ada cerita-cerita mengenai Human Capital di perusahaan masing-masing. Ada tools yang mungkin yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian kalau melihat talent-talent yang ada di sini sekarang, kita juga mengundang kalau seandainya mau mengajar di tempat kami. Jadi ini udah ada nih calon-calon yang bisa kita undang untuk jadi dosen tidak tetap. Seperti itu. Terima kasih Pak Mahmud dan teman-teman untuk kesempatan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Saya Rafi dari Vector Sakti Industries. Saya baru pertama kali ikut. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Insight-nya luar biasa. Mungkin yang saya dapatkan ya, mungkin tadi sudah beberapa disampaikan juga terkait event base dan juga impact base. Dan seringkali misalkan contoh kalau student manufaktur gitu kan, saya target kita ngasih training misalkan berapa jam, 1 tahun gitu kan. Tapi kalau udah terus kenapa gitu? Apakah mereka ada impact knowledge atau performance? Itu kan kadang-kadang dipikirkan. Selesai ya udah kita balik lagi ngurusin tadi orang yang cuti, segala macam. Terus kemudian juga kemarin diskusi dengan kelompok 1 saya insight juga mengenai background check dan segala macam gitu kan. Yang ada berbayar. Terus kemudian juga, tapi sekarang sudah ada law tentang personal data protection. Jadi kadang-kadang kita dapat data pribadi dari karyawan kan kayak ya sudah gitu kan, kita bisa simpan, kita bisa gunakan. Tapi ternyata sekarang sudah ada undang-undangnya dan berlaku. Jadi tidak boleh sesembarangan kayak mungkin yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi bisa menjadi nextnya pertimbangan di dalam internal kami juga. Terus kemudian juga kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Isdar gitu kan mengenai relevansi terkait dengan assessment atau penggunaan tes psikologi untuk rekrutmen dan segala macam. Ternyata masih relevan lah gitu. Cuman mungkin sekarang bisa ditambah dengan penggunaan AI terus kemudian juga jadi sekali lagi saya kira terima kasih atas insight dan juga diskusinya Bapak sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus ini selain insight tentang gemercik air, ada lagi tambahan? Pak Ustadz. Wah, ini gemercik air lagi mandi basah. Mau dibukain di tiap kamar isinya apa? Mau dibukain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tipe pengamat. Jadi saya beda mungkin dari yang lain. Yang kita amati selalu memang ingin dari setiap pelatihan, dari setiap pertemuan, dari setiap pengembangan, ujung-ujungnya adalah perubahan perilaku. Saya mengamati kita 3 hari ini, kalau kita mau jujur, kita tuh nggak disiplin banget. Udah, saya buka aja nih, beneran kan gitu ya. Kalau air dah gitu ya. Iya bener ya. Mulai kita tiba di Seapi, kebetulan memang gangguan itu yang tentu kita tidak berdaya, force major, kita akhirnya terlambat. Nah begitu kita masuk, kita juga masih terlambat, padahal Pak Sori sudah urat lehernya kenceng memanggilkan kita, tapi kita nggak disiplin. Kita berharap begitu pulang dari Seapi, kita membuka lembaran baru di sini hari pertama, hari kedua, itu pun kita nggak disiplin. Begitu tadi jam 7.30 Pak Sori, ayo kita kumpul, masih juga nggak disiplin. Iya Pak, ini penyakit kita emang ini. Namanya kudis, kurang disiplin. Iya, sekarang gimana? Bisa jadi yang sudah berulang kali kita belajar seperti ini, kenapa nggak pernah kita terapkan secara sempurna? Karena mungkin dari kita sendiri nggak disiplin. Coba deh Pak. Nah kita renungin hari Jumat ini kan gitu. Selalu ada yang hadir ya.
Nah, jadi begini Pak. Jadi memang saya selalu mengukur itu, terutama kepada keluarga saya. Kita berawal dari kedisiplinan. Karena nanti kalau sudah disiplin menjadi hal yang biasa. Jadi kalau sekarang ini saya yakin kita mendapatkan ilmu yang luar biasa yang nggak pernah kita dapatkan. Tapi begitu nanti pulang, karena kita nggak disiplin, akan kembali budaya kita. Gitu. Saya nggak itu. Padahal saya tadi pagi mau melatih latihan tai chi itu. Saya udah ngomong siapa yang melatih, saya udah siap di jurusnya kan gitu. Karena datang pagi itu. Lalu kita makan angin gitu. Saya udah bilang tuh, kita ada senam, tapi latihan tai chi, saya kasih 5 jurus sebenarnya. Nah ini ilmu dari nenek saya. Benar, dari nenek saya. Nenek saya itu usia 120 tahun dalam kondisi sehat dan meninggal di waktu sholat duha. Itu ayah saya nontonkan Lim, nama saya Lawin Kian, disiplin untuk mengikuti nenek. Nah akhirnya saya disiplin di pagi, gitu. Makanya tadi pagi kayak ada orang yang ada foto-foto, sana ke timur, ke barat, gitu. Ngikutin arus angin. Nah jadi kita berharap, mungkin tema saya nggak banyak, yuk kita disiplin, yuk kita disiplin. Jadi kita harus sepakat ini kan, Pak Solid jam sekian kita kumpul, jam sekian kita makan, jam sekian kita merokok kan gitu ibaratnya. Ya kita ikutin aja. Saya amatin tadi tuh, baru masuk satu. Yang ada di belakang muap lah. Ada yang begitu. Iya, mungkin malamnya terlalu malam kali itu. Nah, jadi mungkin ini himbauan kita semua. Yuk kita disiplin pribadi. Karena kalau kita tidak disiplin pribadi, bagaimana kita mendisiplinkan orang lain? Kita sebagai HR, saya harus menjadi Ini kalau beneran itu evaluasi level 1 bagi kita. Reaksi gitu. Ditanya nanti kemudiannya apa? Pertamanya buka nggak? Gitu kan? Ditanya bisa jawab nggak? Gitu kan? Yang ketiga ini susah, perilaku gitu kan. Jadi kalau kita sendiri yang paham evaluasi level training, kita lihat sepulang dari sini kita ngapain. Bukan tahu apa, kita ngapain. Ya, yang nextnya nanti lah. Kalau lainnya berapa itu nanti lah. Lanjut, silakan lagi. Ya, sudah ada? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya Rafi dari Human Resources. Ada beberapa hal yang mungkin saya pikir untuk insight selama beberapa hari ini. Yang pasti adalah tadi sudah disebutkan juga sama teman-teman di meja sebelah bahwa yang namanya transformasi teknologi itu memang benar-benar kan semata-mata teknologi, tapi justru lebih banyak ke human resources-nya gitu ya. Dan itu yang mengatakan dua-duanya sama mengatakan ya, baik Pak Isdar Effendi maupun Pak Irfan. Sorry. Jadi kamu mau digabung dibicarakan juga. Jadi Irfan sama Isdar jadi Isdar Effendi. Pak Isdar Marwanto ya sama dan satu lagi kebetulan saya ikut juga di GML, agar GML itu ada Pak Sami Hussein, dia direktur HR IBM pun mengatakan hal yang sama gitu, katakan bahwa jangan sampai salah bahwa sesungguhnya memang transformasi teknologi ini benar-benar harus melibatkan human resources yang memang human resources yang berpengaruh. Dibilang dari situ bahwa 90% ternyata ya totalnya ya untuk human resources, hanya teknologi hanya 10%. Kira-kira seperti itu Pak untuk ininya. Terus yang selanjutnya ini dari Pak Irfandi, itu kata yang paling mahal, mungkin teman-teman juga masih ingat kata yang paling mahal Pak. Dari dulu sudah begitu, itu yang saya rasa terjadi juga gitu ya. Saya pikir ini gue banget nih kayak gitu. Dan mungkin itu juga terjadi karena ini Pak, kita tuh sudah seringkali banyak waktunya habis untuk hal-hal yang administratif. Kalau nggak salah disebutin sama Pak Isdar, 34% ya, 34% dari waktu yang kerja kita itu banyaknya untuk administratif. Mungkin kalau teman-teman yang mulai dari payroll-nya, reimbursement
manajemennya, hal-hal yang servis lainnya itu seandainya itu bisa direduksi lebih sedikit lagi, mungkin hal-hal yang inovatif yang lebih produktif bisa dihasilkan lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan dia dari channelnya Pak, termasuk yang sepertiga yang itu yang sisa. Dibandingkan yang semuanya tadi dari TV dulu ya Pak ya. Dari pengalaman kemarin, semuanya sudah disebutkan Pak dari A sampai Z gitu ya, sudah termasuk dengan Bapak tadi ya Pak yang kita harus bikin. Cuma satu hal yang saya dapat ya Pak yang klik gitu ya. Apa sih dari HR yang sedemikian sibuknya kita melihat lebih dekat mana kecil aja satu perubahan yang memang ada bisa base impact gitu Pak, based on impact itu. Jadi kayak gimana impactnya walaupun satu hal yang kecil yang mungkin kita nggak kelihatan, dan setelah dilihat ternyata ada yang hal kecil yang bisa kita ubah. Salah satu contohnya mungkin yang tadi Pak Baikaki sampaikan, dan disiplin aja itu satu langkah yang akan menjadi budaya buat kita sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau dari kami, insight yang didapat selama 2-3 hari ini, yang pertama terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Isdar di hari pertama untuk penggunaan teknologi AI dan lain-lain itu memang yang jadi pesan untuk kami bahwa semua penggunaan teknologi itu tidak bisa 100% kita plug-and-plug Pak. Tapi tetap kita sebagai orang, kita sebagai manusianya yang punya keputusan untuk melakukan pengambilan keputusan tadi. Yang pertama. Yang kedua, tadi malam juga kebetulan kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk bergabung di grup Industrial Relation Pak, dan menurut kami memang usulan dari grup 3 ini terkait dengan case-case Industrial Relation ini memang perlu menjadi concern juga Pak, terutama untuk teman-teman KUB yang HR-nya bekerja di lokasi kerja, misalnya di kebun atau di site tambang, maksud juga mungkin di pabrik yang mungkin banyak bersentuhan dengan kasus-kasus industri apa gitu. Jadi sementara kan kami juga baru tahu malam ini kalau ternyata di KUB ada salah satu sesepuh di industri apa, Pak Suraji. Jadi harapannya di sini kalau kita punya forum kita bisa berbagi dan belajar Pak ya dengan Pak Suraji dan senior-senior di industri relation lain Pak. Kemudian yang ketiga yang paling mengena dari Ustadz BHK tadi Pak. Menurut saya memang jadi PR kita bersama Pak, terutama di HR ya, karena impactnya juga di lingkungan kerja kita nanti. Kalau kita sendiri sebagai HR tidak disiplin, ya kita nggak bisa mengharapkan lebih untuk lingkungan kerja yang lain. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi konten banget. Jadi tadi menanggapi disiplin, impact, kemudian dari sini mau ngapain? Itu Pak, mengenai banget Pak. Dari sini mau ngapain dari Pak Bang. Jadi lagi nih, teman-teman yang belum punya, jualan ya Pak. Dari teman-teman yang belum punya sistem performance